Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Satriawan. Kita akan melanjutkan membuat website menggunakan Deno ya. Ini episode ketiga. Nanti di sini kita akan membahas tentang router. Nanti apa sih router itu? Fungsinya buat apa? Yaitu kita nanti akan mendefinisikan router atau app kita. Lalu kita akan coba juga DHIS. Apa sih DHIS itu? DHIS adalah HIS template engine pada Deno. Kemudian nanti kita juga belajar untuk merender data supaya nanti data bisa ditampilkan pada view. Gitu. Oke, langsung saja kita buat ke codingannya. Oke, ini project file kita yang kemarin ya. Ini kita buat file baru bernama route.ts. Oke, setelah kita membuat file route.ts, kita ini ada error route.ts kemudian copilot ini karena kita belum tulis apa-apa ya. Coba kita import dulu, import router. Jadi ini kita import kayak tadi, kayak ini awal from https deno.1 OAuth. Ini sama ya, ini letaknya sama-sama di OAuth. Namanya sama juga mod.ts. Lalu apa yang diinput? Yang diimport itu adalah router. Oke, sama kayak yang tadi. Sama kayak tadi ya, kayak bikin app yang kemarin, kita inisiasi dulu const router sama dengan new router, kemudian kita get ya, kita get kemudian kita inisiasikan aja ya. Kita buat router.get-nya, router.get kita titik koma enter. Ini harus kenapa? Kosong. Oke, kita isi dulu ya. Kita kasih ini seperti ini, kemudian koma, kemudian kita kasih kemudian kita buat arrow function kayak gini, ctx dot on dot body. Apa yang mau ditampilkan ya? Ini yang ditampilkan nanti home ya, halaman utama home ya. Ini halaman home. Oke, gini aja. Kemudian kita buat lagi ya, get lagi aja get
Oke, ini kita kasih kategori ini ya, dan kita buat kontak lagi. Oh, ini nggak ada komanya. Nah, kemudian kita kasih konteks response bodynya. Ini kategori. Kalau lama-lamanya kita copy aja, ini paste aja, copy paste. Nanti kita buat get-nya about tentang ini halaman tentang Oke, kalau sudah gini kita biar bisa diakses oleh apa namanya, file lain, kita ekspor ya. Export default router. Dan kemudian kita akan ke FTS. Oke, langsung ke FTS, lalu kita import ya, import router. Ini nggak usah gua ya, router from root. Oke, kemudian kita gunakan root itu. Gini caranya, sama kayak atas, menggunakan use app.deco_app. Ya, kita gunakan app.use lagi, app.use. Jalannya itu router dot routes. Oke, jangan lupa dari koma. Nah, untuk menggunakan metode-metode yang ada di dalam router, kita harus juga menggunakan app.use. Gini caranya, app.use router dot allow method. Nah, gini. Jangan lupa titik koma. Oke, setelah itu kita coba ya di terminal, di browser. Kita run dulu. Denon run allow net p.das. Tunggu. Oke, udah bisa. Coba kita jalankan di browser. Kita kemarin menggunakan localhost 8000. Nah, ini header itu. Coba kita kasih ini. Kalau tetap header itu ini gimana nih? Kita lihat dulu ya, apa yang salah. Ini coba kita hapus ya.
Jadi kita hapus aja nih yang di sini. Jalan lagi denonya. Udah, coba lagi ke browser. Kita refresh. Nah, udah benar. Ini halaman home. Coba kita akses yang ini, halaman kategori ya. Tulis slash kategori. Nah, ini juga berubah, ini halaman kategori. Kemudian kita coba ke halaman tentang. Nah, ini halaman tentang. Berfungsi ya rutenya. Oke, setelah itu, nah ini kan sudah selesai rutenya. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang DCS. Oke, kita coba search di Google di halaman deno.line. Oke, ini halaman denonya. Kita coba ke third party modules. Kita search DE.js. Nah, ini dia DCS. Nah, kalau ini cara gunaannya nanti kita akan tahu ini fungsinya untuk apa. Kemudian ini kegunaannya nanti kita gunakan yang kita fokus, yaitu render file to string-nya. Nanti akan kita sering pakai ini. Ini contoh template dari JS. Oke, langsung saja ya kita implementasikan. Pertama-tama kita buat file dulu, baru kita buat view. Kita buat folder view. Oke, nah di dalam view kita buat file namanya home.js. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah itu kita buat kayak HTML ya. Kita buat ini aja, HTML5. Ya, continue. Ini oke, sebelum itu kita harus di sini, kita di root.js ini kita import dulu ya yang render file to string tadi. Nanti kita path-nya itu di sini, menggunakan path-nya ini, import ini JS ini. Oke, kita coba aja, kita copy langsung aja sini, import from, kita paste aja. Apa yang diimport? Diimport itu nanti jalan aja ya. Diimport itu render file to string. Oke. Setelah itu, setelah diimport, kita gunakan ya caranya gini. Ini kita kasih, kita buat variabel baru namanya const home. Ini nanti menampung render file to string tadi ya. Render file to string kurung berawal kita koma. Oke, nah di sini maaf ya, ini salah kurungnya. Oke, setelah itu kita kasih path-nya, di dalam file. Path-nya titik view. Tadi kan sudah di dalam view. Namanya home.js. Seperti ini. Nah, ini karena bekerja secara asinkronus, kita di sini kasih wait.
kemudian di sini kita asing, kasih asing. Nah, dari file to string, apa namanya, aspect to argument. Ya ini sudah path-nya. Nanti isinya apa? Nanti kita isi dengan ini ada lagi ini. Nah, ini parameternya. Untuk saat ini kita kosongin dulu aja ya. Kemudian kita modifikasi bagian ini. Context response body ini kita kasih hapus new text encoder dot encode. Nah, di dalamnya baru home. Oke, lanjut. Oke, setelah itu kita coba jalankan ya. Kita ubah dulu denonya karena nanti akan kita sudah ini kan ini perintahnya ini, berarti nanti di dalam terminal kita akan menambahi allow-nya. Kalau tadi kan seperti ini, denon run allow net. Karena ini kita membaca file ini, nah, kita tambahi di sini main allow read. Nah, ini. Oke, coba kita jalankan. Nah, sudah berjalan. Kita buka browser. Jadi kosong. Apa yang terjadi? Nah, ini sudah terjadi, bisa nih, tapi kosong. Ini karena gak ada isinya. Coba kita isi ya. Di JS nya kita kasih, di bodinya kita kasih H1. Selamat datang di Nuland. Kita ke browser, kita refresh. Nah, tampil ya. Oke. Nah, untuk ini tadi ya. Ini tadi ada tempat untuk menyimpan parameter. Coba kita gunakan parameter. Bagaimana sih cara gunanya? Nah, seperti ini. Kita buat objek ya. Gini. Contohnya kita kasih objek ya. Contohnya kita kasih nama data ini ya. Data ini kayak JSON gitu ya. Data, nama, seperti mirip-mirip ya. Nama kita kasih siapa, stringnya hero ini. Oke. Nah, untuk menampilkannya di dalam JS kita cuma menambahkan seperti ini, kurung dengan data dot nama. Oke, save. Kita save app nya ya, di restart. Oke, sudah di restart. Kita coba. Oh, kok server error? Kenapa ini? Kita coba lihat dulu kenapa kok error. Oh, salah. Ini seharusnya ada sama dengannya.
Nah, untuk menampilkan ini ada sama dengannya. Kalau untuk function atau perintah-perintah itu nggak usah sama dengan. Oke, kita coba lagi. Kita save apanya, kita restart. Oke, sudah berjalan. Kita coba lagi. Nah, sudah berjalan kan. Selamat datang di Denoland itu. Nah, coba kita ubah lagi. Ubah di bagian rute. Ini menjadi Wawan. Wawan. Oke, kita tunggu. Coba berjalan kita. Ini kita refresh. Nah, selamat datang di Denoland Wawan. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana kalau nanti datanya berbentuk array? Kita coba ya, kita buat lagi baru. Kita kasih nama pemrograman dulu ya. Pemrograman. Bisa. Pemrograman ini aja. Kita ini bentuk array kan. Oke, pertama tuh kasih PHP. Ini. PHP lagi kasih TypeScript, kita kasih JavaScript. Ya, ini sedikit aja. Nah, untuk menampilkannya gimana sih? Oke, kita langsung ke home AJS. Nah, untuk menampilkannya kita pakai UL aja ya. Order list kita pakai UL. Bentar. Nah, di dalam UL ini kita menggunakan perulangan ya untuk menampilkan menampilkan dan isi dari array-nya. Jadi gini, kita gunain for ya. Jadi gini, kurung buka tutup persen. Ini untuk menggunakan function itu menggunakan seperti ini, nggak pakai sama dengan ya. Lalu kita tulis for in data dot pemrograman ini ya, lupa tutup kurung buka kurungnya. Nah, seperti ini. Untuk setiap data di dalam pemrograman maka itu termasuk itu ya, maka nanti tampilkan apa yang ditampilkan ya, datanya kita kasih, jangan lupa ya, ini kita kasih kurungnya di sini 1 dan nanti kita bikin penutup kurungnya di sini di bawahnya. Baru deh kita isi ini apa, li isinya apa, kita tampilin apa yang kita tampilin, kurung buka tutup persen kasih sama dengan apa, data dot pemrograman yang ke i, seperti ini ya. Oke, kita coba jalanin ya. Kita save dulu. Nah, tampilkan seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke, coba lagi ya. Kita bikin yang datanya 3 dimensi. Kita kasih 2 dimensi. Kita kasih koma lagi. Kita kasih nama apa ya? Mahasiswa gitu aja. Kita kasih nama mahasiswa. Ini. Kemudian itu bentuknya array. Dalam array itu ada objek. Nanti bisa kasih name cewek 1, terus kita kasih koma, nama
nama sama dengan dua Wawan ini aja, kasih koma ya, kita copy aja gini, copy, kita kasih 3 aja banyak Wawan, Wuwun sama Wewen, ini sama ini dua. Oke, kalau sudah gini gimana? Kita ubah, kita tampilkan dulu. Tampilnya gimana? Cara menampilkannya? Kita pakai for lagi. Banyak gini. Kita buat table ya. Kita buat table dulu. Table. Di dalam table itu ada tr, table row. Dan di dalam table row ada th. Kita buat th-nya dulu, th-nya ini yang pertama dulu ini kan yang bawah lagi ini, dan th nama. Oke, kemudian kita buat tr lagi. Sebelum kita buat tr, nanti kan yang di setiap data nim dan nama itu kan satu objek, jadi kita bungkus satu tr itu menjadi satu, paham nggak? Gini maksudnya, kita coba ya. Jadi kita taruh perulangan itu di luar, karena ada dua apa namanya? Oke, kita langsung aja ya, biar nggak bingung. Saya bingung juga jelasinnya. Gini aja, nanti seperti ini. Jadi setiap data itu ditampilkan di satu tr, jadi satu row, satu baris itu nim dan nama sekaligus seperti itu. Oke, langsung ini for sama kayak atas tadi, for in data dot apa namanya, mahasiswa. Oke, jangan lupa sini kurungnya di sini, kita buat dulu kurungnya, datar tulisan tutup kurung. Maafin saya, tutup kurung. Oke, kita buat, kemudian kita buat tr dd. Nah, isinya dd baru kita tampilkan. Yang pertama tadi kan nim, berarti kolom tutup, persen kan ini menampilkan, jadi ada sama dengan data dot mahasiswa, ini partisipasi data dot mahasiswa yang keberapa, yang ke i apa yang ditampilkan ini yang putih. Oke, paham kan? Oke, bukan bisa dipahami. Kemudian kita kasih lagi dd lagi, kita copy aja, copy, pastekan sini. Nah, kalian kan yang ditekan nama sekian kan. Oke, coba kita save ya, kita save. Nah, ini 1, 2, 3 nama Wawan Wuwun Wewen. Oke, kita tampil ya. Oke, segitu aja ya untuk episode kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa tanya teman-teman, bisa tanya di kolom komentar ya. Oke, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.